pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Kami, calon perwira Angkatan 9 akan mempersembahkan demonstrasi kontekstual coaching supervisi akademik MONI 2.3. Perkenalkan, saya Iris Sugiati dari SMP Negeri 11 Kota Bandung. Perkenalkan, saya Iris Mansang dari SMP 4 Kota Bandung. Dan saya Susanti dari SLB Negeri Sukapura Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Susan kabarnya? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Sekarang ceria ya. Oke. Gini Bu, sebelum saya melakukan coaching sebagai awal, saya akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, saya akan berdiskusi mengenai rubrik penilaian karena saya selaku observer. Rubrik di sini apakah sudah sesuai atau belum? Yang kedua, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Yang keempat, bagaimana Ibu dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach nanti. Dan juga apakah si coach-nya itu akan merespon terhadap pertanyaan yang Ibu ajukan. Terus bagaimana coach dapat memberikan pertanyaan yang Ibu berikan nanti. Dan jangan lupa selain tirta, Ibu juga harus disesuaikan prinsip coaching ya. Coaching tahu kan Ibu ya, prinsip coaching mulai dari apa Bu? Mulai dari kemitraan, ya, mendengarkan aktif, siap, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Memaksimalkan proses potensinya ya. Oke, pertanyaan pertama dari saya Bu, kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan terhadap coach? Tentu saja saya ingin menjadi pendengar aktif. Siap, sehingga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga komunikasi terjalin dengan efektif. Bagus Ibu, jawabannya luar biasa ya. Yang kedua Bu, kompetensi mana yang secara khusus nih yang ingin diobservasi Bu? Tentu saja dari adanya komunikasi dengan coach ini, saya ingin coach ini menemukan solusinya dari permasalahan yang ada. Bukan dari Ibu ya solusinya, tetapi dari bersama-sama mungkin ya, dari hasil diskusi, hasil komunikasi tersebut itu nanti ada jalan tengah atau solusinya Pak. Siap. Yang terakhir Bu ya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu apa Bu? Indikator ketercapaian yang ingin saya temukan dari sini adalah tentu saja adanya solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian langkah-langkah penyelesaian ke depannya seperti apa. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanain akan tercapai ya Bu ya. Amin. Mungkin itu dari saya Bu ya. Mangga silakan Ibu melakukan coaching bersama-sama dengan coach ya. Siap Pak. Saya akan pantau ya Bu ya. Untuk waktunya siap. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Lilis. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Susan. Dibilang sehat ya, alhamdulillah Bu, mudah-mudahan kita sehat semua ya Bu. Dari jawabannya kayaknya lagi memikirkan sesuatu gitu, lagi gelisah. Terus kayaknya agak-agak beda nih Ibu nih dengan kesehariannya nih. Apakah Ibu ada masalah atau kendala? Iya nih Bu, biasalah Bu tentang aktivitas saya di pekerjaan, di kantor. Jadi Bu, ada beberapa
permasalahan yang belakangan ini mungkin kepikiran terus ya Bu. Oh, Masya Allah, permasalahannya menarik sekali ya. Mudah-mudahan boleh nggak sih kita ngobrol gitu, siapa tahu dengan kita ngobrol nanti ada menemukan solusi. Justru itu Bu yang saya tunggu-tunggu. Jadi saya tuh ingin ada teman untuk berbagi ya Bu, ingin ngobrol barangkali mungkin dengan cara Ibu tadi memberikan peluangan waktu ya Bu untuk saya bisa mendapatkan solusi juga dari Ibu mungkin. Baiklah, permasalahan secara spesifik atau secara khusus yang sedang dihadapinya apa ya Bu ya, kalau boleh tahu? Jadi permasalahan itu adalah Bu, tidak jauh-jauh dengan kolaborasi sih Bu ya. Di mana kolaborasi tersebut ada indikasi bahwa saya itu tidak melakukan kolaborasi secara merata. Kebetulan saya di sini mendapatkan amanah nih Bu dari pihak sekolah sebagai koordinator dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Padahal saya sejauh ini tuh merasa sudah maksimal memberikan tugas sesuai tupoksi masing-masing. Tapi ternyata ketika di lapangan ada yang menganggap bahwa rekan-rekan kerja saya itu ada yang tidak diajak, Bu. Nah, berarti ini ada dua sisi ya Bu, ada rekan kerja dan mungkin juga nanti berimbas dari rekan kerja ini ke rekan kerja yang lain dan juga atasan. Kalau misalnya dari Ibu sendiri nih, seperti apa sih gitu yang Ibu harapkan dari kondisi seperti ini Bu? Ya, Bu, kalau misalkan kita lihat dari kondisi ini, saya bisa menemukan solusinya ya Bu dari permasalahan yang saya hadapi ini gitu. Karena saya tidak mau dihadapkan dalam permasalahan yang berlarut-larut gitu Bu. Nah, sebenarnya ini tanggung jawab yang lumayan cukup besar juga kan ya, karena proyek profil penguatan pelajar Pancasila ini menghasilkan suatu produk gitu nanti ke depannya. Nah, karena Ibu tidak bisa sendiri, balik lagi bahwa tugas Ibu adalah kolaborasi, bagaimana tanggapan dari rekan sejawat yang lain yang tentu akan berbeda dengan rekan sejawat yang tadi jadi lagarde ya kalau dalam istilah kita, atau mungkin bagaimana tanggapan dengan kepala sekolah Bu? Kalau dari kepala sekolah mungkin ya Bu, karena tadi kan di lapangan itu ada guru-guru yang menyampaikan terhadap kepala sekolah tentang permasalahan ini jadi simpang siur. Mana yang benar, mana yang bukan berdasarkan fakta itu. Artinya di sini bentuknya itu adalah saya ingin bentuk bukan sebagai klarifikasi pembelaan diri ya Bu, ingin meluruskan permasalahan yang ada. Bahwa sebetulnya bukan tidak diajak atau bukan tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Tapi intinya ada bagian-bagian tertentu di mana rekan kerja itu ada yang pas respon, ada yang slow respon ya Bu. Kalau yang pas respon berarti gerak cepat juga terhadap kegiatan. Karena yang jadi acuan itu adalah Bu, bagaimana kegiatan itu dapat berjalan dengan lancar di sekolah. Dan mungkin dibutuhkan teman atau rekan sejawat yang ikut bergerak cepat juga gitu dengan program yang disampaikan. Nah, tentunya itu menjadi salah satu hambatan ya Bu ya. Ada yang tadi rekan yang memang kurang fast respon. Nah, setelah saya tahu permasalahan dari Ibu tadi, saya jadi penasaran nih Bu, apa yang Ibu lakukan supaya semuanya lebih maksimal lagi Bu? Mungkin Bu, saya akan melakukan perencanaan ulang ya Bu dari kegiatan P5 yang akan saya laksanakan. Padahal Bu, sebelumnya dari P5 yang akan saya laksanakan itu Bu sudah dimulai dari perencanaan Bu ya. Dari mulai saya membuat programnya, kemudian modulnya, dan aktivitasnya pun sudah saya rencanakan dengan melibatkan seluruh guru pengajar dan juga mungkin wali kelas ya Bu, terutama yang akan mendampingi sebagai fasilitator. Tapi mungkin dengan adanya kondisi yang seperti ini, saya akan mencoba melakukan sosialisasi ulang Bu. Mungkin secara persuasif ya Bu, artinya pendekatan secara non formal lah untuk mendapatkan permasalahan yang sebenarnya ada itu apa. Kalau mendengarkan cerita Ibu keren banget Bu. Sebenarnya secara keseluruhan program P5 yang ada di sekolah Ibu itu sudah bagus dan baik Bu. Mulai dari tujuannya itu sudah tertata, kemudian dari bagaimana pembagian peran dalam berkolaborasi. Nah, terus
tadi mencoba Ibu sosialisasikan kembali kan dengan pihak-pihak tertentu, baik itu guru, kepala sekolah maupun pihak lainnya. Kemudian sudah mendiskusikan tugas-tugas masing-masing juga gitu, karena ada pemahaman-pemahaman yang berbeda. Kalau menurut saya itu udah lebih bagus ya Bu ya. Kalau dari dalam segi kolaborasinya setelah Ibu sampaikan ke mereka, apakah ada perubahan atau belum Bu? Kalau sejauh ini Bu, mungkin karena rencana aksi itu baru saya rencanakan, artinya kalau perubahan secara signifikan belum ya Bu ya, karena mungkin rencana aksinya itu rencananya akan saya lakukan itu dengan cara menghubungi dulu kepala sekolah, jadi sebagai rencana aksi saya, kemudian membicarakan apakah ada solusi terbaik, kemudian mungkin bentuknya adalah memberikan penjelasan tentang program yang saya laksanakan tersebut, bahwa bentuknya itu adalah sebetulnya saya itu ingin mengadakan kolaborasi positif. Karena di sini saya tidak bisa menjalankan, saya sendiri dengan program sekolah itu tidak bisa melaksanakan secara personal Ibu. Pasti kita butuh kerjasama dengan rekan-rekan. Baik, Ibu sudah mengungkapkan pentingnya berkolaborasi dengan pihak kepala sekolah, dengan guru-guru. Tentunya ini tidak bisa sendiri ya Bu ya, tapi semuanya harus, kalau dalam bahasa Sunda tuh guyub gitu, harus bareng-bareng. Nah, betul. Mulai dari atas ke bawah itu harus bersama-sama. Nah, setelah tadi Ibu nih bercerita panjang lebar, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Artinya alhamdulillah, terima kasih sekali kepada Ibu yang sudah memberikan saya luang waktu untuk menyampaikan apa yang selama ini mengganggu pikiran saya ya Bu. Karena mau tidak mau itu akan menambah beban pikiran dalam melakukan aktivitas yang lainnya ya Bu. Saya ucapkan terima kasih Ibu sudah perhatian terhadap saya Bu. Iya, sama-sama Bu Lilis. Tapi saya masih penasaran nih Bu, langkah apa selanjutnya yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki situasi seperti ini Bu? Tentunya langkah yang akan saya lakukan adalah saya akan meminta kepada pihak kepala sekolah untuk memberikan kesempatan melakukan briefing mungkin ya Bu, atau rapat dinas yang tentunya ada kepala sekolah sebagai bentuk penengah agar beliau juga tahu permasalahan yang sebenarnya terjadi di antara saya khususnya dengan pihak Bapak Ibu guru terkait pelaksanaan P5 tersebut. Dan itu insya Allah akan secepatnya saya lakukan Bu. Alhamdulillah, barakallah Ibu sudah mengungkapkan ide yang sangat bagus banget. Saya sangat setuju. Mudah-mudahan ini idenya bisa sukses Ibu dan bisa berhasil menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya seandainya nih bagaimana sih membawa nih, kan Ibu Lilis sudah bikin program, sudah menyampaikan pendapatnya, bagaimana Ibu Lilis merencanakan rencana-rencana yang tadi disampaikan Ibu? Rencana maksudnya seperti apa Bu? Kan tadi sudah disampaikan tuh gitu, Ibu sudah lebih fresh sekarang, lebih ceria, sudah menyampaikan banyak hal yang teman-teman yang tadinya slow respon itu, bagaimana Ibu bisa membawa mereka ke arah yang gimana sih caranya biar mereka tuh bisa gercep juga gitu. Ya, saya ulang tadi Bu, mungkin saya akan mengadakan sosialisasi lebih bagaimana cara menyampaikan pemahaman lebih mendetil lagi ya Bu ya, karena mungkin cara penerimaan atau pemahaman orang itu berbeda-beda. Baik. Insya Allah kita sama-sama berdoa semoga harapan Ibu, impian Ibu bisa terlaksana dan P5-nya bisa menjadi percontohan bagi sekolah-sekolah lain juga. Terima kasih untuk waktunya, mudah-mudahan sudah agak lega, sudah agak plong. Mungkin masih ada yang mau disampaikan? Untuk saat ini tidak Bu, tapi mudah-mudahan kedepannya karena saya merasa bahagia banget ada Ibu yang memberikan ruang dan waktu buat saya berbagi tentang permasalahan yang saya hadapi. Baik Ibu, terima kasih. Insya Allah kalau ada kendala mungkin kita bisa saling berkomunikasi lagi Bu. Kalau saya ada kendala juga mungkin akan berkomunikasi dengan Ibu sehingga ada hal-hal yang menarik yang mungkin menjadi solusi dari perbincangan kita Ibu.
Siap. Terima kasih Ibu untuk Sama-sama Bu, waktunya. saya juga terima Ya. kasih terhadap Ibu. Assalamualaikum Bu Susan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih mengenai coachingnya nih? Tadi lancar kan? Alhamdulillah lancar Bapak. Alhamdulillah. Oke. Sekarang Ibu sudah melakukan proses coaching ya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya Bu tadi Bu? Saat coaching tadi bersama dengan Ibu Lilis, saya Iya. melakukan dengan alur Tirta Pak. Ih, alhamdulillah. Diawali dengan menanyakan tujuannya, bagus. kemudian bersama-sama mengidentifikasi permasalahan, Permasalahannya. kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut Iya. dapat menggali permasalahan dan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi Ibu Yang Lilis. tadi ya Iya, Ibu Lilis betul. tadi ya. Oke. Baiklah Bu, saya akan menyampaikan nih hasil coret-coret saya ya Bu ya. Ternyata Ibu sudah melakukan coaching ya tadi. Ternyata Ibu melakukan proses coachingnya dengan alur Tirta. Ini luar biasa ya. Itu tahapan-tahapannya sudah Ibu lalui. Terus juga Ibu tadi kalau saya dengar itu menggali permasalahan yang Ibu Lilis lakukannya. Ya. Dan Ibu bisa menyampaikan solusi pertanyaan yang berbobot menurut saya ya. Dan pelaksanaannya menurut saya sudah sesuai dengan prinsip coaching. Mulai dari menjalin kemitraan, jadi nggak ada gap ya antara Ibu selaku coach dan Bu Lilis selaku coach C. Ternyata mitra lah gitu ya, nggak ada jenjang seperti apa. Terus prosesnya udah bagus, kreativitas dan memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri yaitu Bu Lilis. Nah Ibu, sekarang pertanyaan terakhir nih Bu dari saya, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan nih menurut Ibu? Saya berharap saya bisa lebih mengembangkan kompetensi coaching dengan alur Tirta sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak. Karena mungkin tadi masih ada beberapa dari saya sendiri belum mengalir dengan begitu baik kalau menurut saya sendiri. Jadi jangka yang akan datang Ibu yang akan diperbaikinya apa Bu? Nah dari alur Tirta tadi mungkin saya masih agak segan untuk bertanya Pak. Iya. Nah mungkin nanti bisa lebih luas lagi dalam lagi. mengajukan pertanyaan. Terima kasih ya Bu ya, kita sudah Sama-sama, melakukan mulai dari praobservasi, pelaksanaan, dan sekarang pasca. Mungkin dari saya cukup sekian Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.